Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum paripurna dimulai, kami informasikan demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna ini, maka dengan segala hormat Bapak dan Ibu, kami mohon berkenan untuk tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang kami muliakan, demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna, maka mulai sekarang Bapak dan Ibu hadirin seluruh tamu undangan, mohon berkenan tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Persiapan. Pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Hikmah dari jatuh adalah kita akan mengetahui siapa yang mengulurkan tangan dan siapa yang bertepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Riau beserta para wakil ketua dan seluruh anggota Dewan. Kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau. Kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, baik yang mengikuti paripurna langsung dari gedung DPRD Provinsi Riau, maupun yang mengikuti secara virtual. Seraya bersyukur dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, masa sidang kedua tahun 2022, masa jabatan tahun 2019-2024, dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus
terhadap rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan beracara DPRD Provinsi Riau sekaligus persetujuan Dewan. Penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang penyelenggaraan pesantren sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur, serta penyampaian susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi Partai Demokrat segera akan dimulai. Dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, kami silakan yang terhormat Bapak Yulisman SSI MM. Ikan dipancing pengawal raja, hendak dimasak menjadi gulai. Dengan bismillah pembuka paripurna, pertanda acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bapak Insinyur SF Haryanto. Yang kami hormati Saudara para Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau yang hadir secara langsung, Bapak Haji Saparudin Poti, Bapak Haji Agung Nugroho, dan yang hadir secara virtual Bapak Hardianto. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Bapak Kapolda Riau atau yang mewakili, Bapak Kejati Riau atau yang mewakili, Komandan Korem 031 Wirabima atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Riau atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau atau yang mewakili, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin atau yang mewakili. Yang kami hormati ketua-ketua fraksi, ketua komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati saudara para pimpinan instansi vertikal. Yang kami hormati para pejabat tinggi pratama, organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Yang kami hormati saudara para rektor, direktur perguruan tinggi se-Kota Pekanbaru. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan, yang hadir secara langsung di ruangan rapat yang berbahagia ini maupun yang hadir secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita panjatkan dan kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini yang berbahagia ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gedung ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretariat Dewan bahwa berdasarkan daftar hadir dari 65 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik maupun hadir secara virtual berjumlah 44 orang. Dengan demikian, quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada hari ini dapat dilaksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022, tepat pukul 11.42 WIB, rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang beragendakan 1. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda DPRD tentang kode etik dan beracara DPRD Provinsi Riau sekaligus persetujuan Dewan.
2. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda Provinsi Riau tentang penyelenggaraan pesantren, sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. 3. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035, sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. 4. Penyampaian susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi Partai Demokrat. Secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Sekretaris Daerah yang terhormat, para anggota Dewan yang kami hormati, cici tuan-tuan dan puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Pada rapat paripurna ini ada 4 agenda yang akan kita laksanakan. Dan 3 dari 4 agenda tersebut merupakan penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda. Berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 123 ayat 4 yang berbunyi, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Gubernur Perhubungan, Saudara Gubernur Riau, dan Saudara Wakil Gubernur Riau berhalangan hadir dikarenakan sedang ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka rapat paripurna untuk pengambilan keputusan Perda Provinsi Riau tidak dapat kita laksanakan pada hari ini. Adapun agenda paripurna hari ini kita lanjutkan dengan agenda selanjutnya. Yang pertama, penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda DPRD tentang kode etik dan beracara DPRD Provinsi Riau sekaligus persetujuan Dewan. Kedua, penyampaian susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi Partai Demokrat. Apakah 2 agenda ini dapat kita setujui, Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Cici tuan-tuan dan puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Beberapa hari yang lalu kita telah membentuk Pansus terhadap rancangan Perda DPRD tentang kode etik dan beracara DPRD Provinsi Riau. Dengan berjalannya waktu, tentu Pansus telah banyak menyelesaikan tugas-tugasnya demi terwujudnya hasil yang maksimal. Dari agenda yang telah tersusun, maka dapat kita maknai bahwa paripurna hari ini adalah penyampaian laporan hasil kerja Pansus yang merupakan bagian akhir dari sebuah proses terbentuknya sebuah peraturan daerah atau Perda. Untuk mengetahui lebih lengkap dan jelasnya, marilah kita dengarkan laporan panitia khusus terhadap rancangan Perda DPRD tentang kode etik dan beracara DPRD Provinsi Riau. Sehingga kita semua dapat memahami dan jelas isi daripada laporan panitia khusus tersebut. Guna mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ketua Pansus atau juru bicara Pansus yang ditunjuk, yaitu juru bicara Pansus dan Perda tentang kode etik dan beracara DPRD Provinsi Riau untuk menyampaikan laporan hasil kerjanya. Kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah ditunjuk, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Penyampaian laporan kerja Pansus terhadap rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara DPRD Provinsi Riau akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Manahara Napito. Terima kasih. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Riau. Yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau,
yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan segenap jajaran pemerintahan daerah Provinsi Riau, yang terhormat Rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Riau serta kepala pada instansi otonom dan vertikal. Yang terhormat alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat dan wartawan media cetak maupun elektronik, serta hadirin dan hadirat jemputan majelis yang berbahagia. Segala puji dan rasa bersyukur seyogianya lah kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh kasih anugerah dan kasih setianya pada kita semua, hingga pada kesempatan yang indah ini kita dapat berhimpun bersama di gedung rakyat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam sukacita. Kiranya rapat yang terselenggara pada kesempatan ini mendapat ridho olehnya. Dalam suasana, maaf, izin Pak Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD, saya minta persetujuan di mana bahwa ini agak tebal juga yang mau saya baca ini. Apakah saya baca semuanya ataukah sebagian saja garis-garis besarnya? Mohon persetujuan kiranya. Ya siap, kalau gitu saya bacakan. Ya. Laporan hasil kerja panitia khusus rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan rancangan peraturan DPRD Provinsi Riau tentang tata beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Setelah melalui pembahasan intens dan melalui tahapan dan kajian antara panitia khusus dengan segenap pihak pemangku kepentingan, maka panitia khusus rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang kode etik dan perwakilan rakyat daerah Provinsi Riau, dan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang tata beracara DPRD Provinsi Riau. Dengan ini menyampaikan laporan hasil kinerja, hasil kerja panitia khusus kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan amanah dari kelembagaan DPRD Provinsi Riau dan masyarakat. Pimpinan sidang, NC, puan-puan, hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Sebelum menyampaikan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami menyampaikan sistematika laporan hasil kerja panitia khusus yang terdiri dari 5 bagian, yaitu pertama pendahuluan, kedua pembahasan, ketiga kesimpulan dan rekomendasi, keempat penutup, dan kelima lampiran. Matriks tentang rancangan peraturan DPRD Provinsi Riau tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. Pertama, pendahuluan. A. Gambaran umum. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan selalu dinamis, baik dari segi kebijakan dan regulasi. Dalam hal peraturan hukum adalah suatu yang tidak bisa dihindari. Perlu selalu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kehidupan masyarakat, situasi dan kondisi berbangsa dan bernegara. Tujuannya bisa dilaksanakan demi tujuan penyempurnaan dan perbaikan. Sebagai negara yang terdiri atas daerah-daerah, ada provinsi dan kemudian provinsi terbagi lagi kepada kabupaten dan kota, yang setiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka dengan diberikan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah
dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas dan lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, konstitusi telah memberi ruang, termasuk pembentukan regulasi dan peraturan di tingkat daerah, maka harus mengacu kepada pedoman tentang pembentukan peraturan. Secara hierarkis, pedoman tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pasca dilantiknya anggota DPRD Provinsi Riau pada tanggal 6 September 2019, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14/3862 Tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau masa jabatan tahun 2019-2024, maka dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diatur pada pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, DPRD Provinsi mempunyai fungsi pembentukan perda atau legislasi, anggaran atau budgeting, pengawasan, atau monitoring. Dibutuhkan sebuah aturan berupa peraturan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau yang menjadi pedoman bagi anggota DPRD Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya. Selanjutnya, pembentukan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau dimaksud haruslah berdasarkan kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Perlu panitia khusus sampaikan bahwa proses pembentukan peraturan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau ini telah dimulai oleh Badan Kehormatan Peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan yang dibentuk pasca pelantikan anggota DPRD Provinsi Riau. Maka panitia khusus bekerja berdasarkan masukan-masukan yang muncul dalam pembahasan tim kerja sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, terkait pembahasan serta gagasan-gagasan produktif dan konstruktif dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus guna proses pembentukan yang lebih baik. Proses penyusunan peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD didasari keinginan untuk melakukan penyempurnaan serta memperhatikan urgensinya sebagai pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sebelum terbitnya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pengaturan tentang tata tertib DPRD diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Maka dengan terbitnya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka peraturan pemerintah yang sepanjang mengatur mengenai tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. B. Dasar pembentukan Pansus. Dalam proses pembahasan yang meliputi penyusunan hingga penyempurnaan rancangan perda ini, Pansus telah mendapat legislasi kuat
dari beberapa keputusan. Maaf, saya ulangi. Pansus telah mendapat legitimasi kuat dari beberapa keputusan. 1. Keputusan DPRD Provinsi Riau nomor 26 /KPTS DPRD tahun 2020 tentang pembentukan pansus rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang tata beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Adapun struktur kepanitiaan pansus adalah sebagai berikut. 1. Edi A. Muhammad Yatim Esos, Ketua. 2. Dr. Andus Haji Syamsurizal SSTMT, Wakil Ketua. 3. Hajah Mira Rosa SH, Anggota. 4. Robin P. Hutagalung SH, Anggota. 4. 5. Hajah Farida H. Saat SE, Anggota. 6. Iwandi SH, Anggota. 7. Nur Safri SE, Anggota. 8. Manahara Napitupulu SH, Anggota. 9. Dona Sri Utami AMD, Anggota. 10. Ardiansyah, Anggota. 11. Sardiono, Anggota. 12. Hajah Yanti Komalasari MM, Anggota. 12. Dr. Haji Sunario, Anggota. Berikutnya Haji Sukarmis, Anggota, dan Abu Kuhairi, Anggota. 1. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau nomor 19/PPTS/SEKR/DPRD/2021 tentang penunjukan tim ahli pansus rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. 2. Berikut perincian mengenai tim ahli pansus. 1. Dr. Hengki Firmanda, SH LLM MSI, tim ahli 1. 2. Muhammad Rais Hasan, SH MH CLE, tim ahli 2. C. Mekanisme pembahasan. Mekanisme pembahasan dilakukan melalui tahapan 1. Rapat internal dan rapat kerja panitia khusus. 2. Kunjungan kerja ke provinsi yang telah melakukan proses pembentukan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat. 3. Melakukan finalisasi dan penyelarasan terhadap materi rancangan Perda. 4. Melakukan penyesuaian dengan hasil fasilitasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dan Biro Hukum Pemda Provinsi Riau. Berikut agenda dan kegiatan pembahasan yang telah dilakukan. 1. Penyampaian nota pengantar dan pembentukan pansus rancangan peraturan DPRD Provinsi Riau tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau pada tanggal 28 November 2020. 2. Rapat internal sekaligus penunjukan tim ahli pansus tanggal 13 Juni 2021. 3. Kunjungan kerja pansus ke DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 sampai 20 Januari 2021. 4. Rapat internal dan rapat kerja pansus tanggal 27 Januari 2021. 5. Rapat internal dan rapat kerja pansus tanggal 7 Juli 2021. 6. Rapat internal pansus dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan hasil kerja akhir pansus tanggal 14 Juli 2021. 7. Rapat internal dan rapat kerja pansus dalam tahap finalisasi tanggal 29 Juli 2021. 8. Kunjungan kerja pansus ke DPRD Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat tanggal 2 sampai 4 Agustus 2021. 9. Kunjungan insidentil pansus ke DPRD Kota Dumai tanggal 4 sampai 6 Oktober 2021.
2 Romawi. Pembahasan. Isi pembahasan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan DPRD Provinsi Riau tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau telah dimulai sejak 14 Desember 2020 hingga 12 Oktober 2021. Adapun hasil dan isi pembahasan dari kegiatan Pansus adalah sebagai berikut. 1. Rapat internal dan rapat kerja Pansus 13 Januari 2021 bertempat di ruang kerja medium DPRD Provinsi Riau. Beserta anggota Pansus, tim ahli Pansus. Hasil pembahasan. A. Penunjukan tim ahli Pansus. B. Penjabaran tim ahli Pansus terkait matriks antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta hasil kerja tim kerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. C. Penjabaran tim ahli Pansus terkait poin-poin di dalam draft rancangan tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. 2. Rapat internal dan rapat kerja Pansus 13 Januari 2021 bertempat di ruang rapat medium DPRD Provinsi Riau. Beserta anggota Pansus, tim ahli Pansus. Hasil pembahasan. A. Pembahasan terkait daerah yang akan dilakukan kunjungan kerja dalam hal perbandingan dan memperkaya substansi pengaturan tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau diputuskan melakukan kunjungan kerja ke tim Pansus Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. B. Pembahasan substansi pasal per pasal draft rancangan tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. C. Pembahasan substansi legal drafting dan rujukan pasal. 3. Kunjungan kerja Pansus ke DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 sampai 20 Januari 2021 bertempat di ruang kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat. Beserta anggota Pansus, saya rasa ini nggak perlu terlalu detail saya bacakannya gitu. Perwakilan DPRD Provinsi Sumatera Barat, hasil diskusi. 1. DPRD harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 59 dan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD dan regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut dalam penyusunan peraturan DPRD yang mengatur tentang dirinya dan bentuk peraturan DPRD tentang kode etik, tata tertib DPRD, dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD. 2. Kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan merupakan jaminan kepastian hukum bagi setiap anggota DPRD dalam mendapatkan kepastian terhadap semua tuduhan dalam kurung pelanggaran etik kepadanya dan tidak dapat ditarik untuk kepentingan tertentu. 3. Membuat pembedaan pemeriksaan antara pimpinan DPRD dan anggota DPRD oleh Badan Kehormatan. 4. Membuat kedudukan Badan Kehormatan menjadi kuat dan hal untuk melokalisir segala masalah yang berkaitan dengan anggota DPRD. 5. Dalam penyusunan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan harus berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 PP tersebut berbunyi: 1. DPRD menyusun kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. 2.
Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik dan paling sedikit memuat ketentuan A. Ketaatan dan melaksanakan sumpah garis miring janji. B. Sikap dan perilaku anggota DPRD. C. Tata kerja anggota DPRD. D. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah. E. Tata hubungan antar anggota DPRD. F. Tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain. G. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan. H. Kewajiban anggota DPRD. I. Larangan bagi anggota DPRD. J. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. K. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi. Dan F. L. Rehabilitasi. 6. Memasukkan secara spesifik pasal yang dapat dikenakan sanksi dalam tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau yang berkaitan dengan kode etik. 7. Merinci secara jelas tentang kearifan lokal di dalam kode etik atau menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat masyarakat Melayu Riau. Tidak hanya terbatas dalam simbol-simbol atau baju dan pakaian dengan berbagai indikator. 8. Melakukan kajian tentang langkah implementasi kekebalan hukum atau imunitas bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan ketentuan proteksi Badan Kehormatan DPRD dalam hal panggilan dari penegak hukum bagi anggota DPRD dan jelaskan dalam pasal kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan. 9. Terhadap hak imunitas tersebut diberikan kepada Badan Kehormatan untuk memberikan persetujuan tertulis atau tidak memberikan persetujuan tertulis tentang kehadiran anggota DPRD dalam panggilan penegak hukum. 10. Memperjelas tentang tata cara memverifikasi semua perkara tanpa pengaduan yang merupakan salah satunya pelanggaran yang berkaitan dengan dunia maya atau medsos. A. Memperkuat peran fungsi Badan Kehormatan dalam rangka upaya melokalisir segala permasalahan yang berpotensi merusak citra dan kredibilitas DPRD dan memfungsikan Badan Kehormatan sebagai lembaga yang terdepan untuk membentengi kelembagaan DPRD. B. Terkait pakaian, Senin, Rabu bebas apabila tidak ada paripurna. Pakaian sipil lengkap untuk sidang paripurna, Kamis, Sabtu, batik. Paripurna pengambilan keputusan menggunakan pakaian sipil lengkap, pakaian khas Provinsi Riau untuk memperingati hari jadi provinsi. 4. Rapat internal dan rapat kerja Pansus 27 Januari 2021 bertempat di ruang komisi DPRD Provinsi Riau. Hal pembahasan seperti yang termaktub di dalam pasal 5 huruf V rancangan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD Provinsi Riau, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat Melayu. Hasilnya adalah perlu merincikan agar lebih spesifik tentang nilai-nilai adat istiadat masyarakat yang seperti apa yang dijadikan pedoman oleh anggota DPRD. Hal ini dapat merujuk referensi-referensi yang terkait dengan kearifan lokal di Provinsi Riau yang identik dengan Melayu. Diperlukan juga data-data terkait baik nilai-nilai, asas-asas, dan istiadat dan kebiasaan-kebiasaan berperilakunya orang Melayu, baik itu Melayu daratan maupun Melayu pesisir. Hal ini menjadi penting karena kausa
materialis dari peraturan DPRD tentang kode etik adalah nilai-nilai, asas-asas, dan istiadat dan kebiasaan-kebiasaan berperilakunya orang Melayu, atau bagaimana orang Melayu Riau berperilaku yang patut dan tak patut. Rekomendasi. 2. Materi muatan yang terkait dengan imunitas dan independensi anggota DPRD. Hal ini sudah termaktub di dalam pasal 21 rancangan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD Provinsi Riau. Rekomendasi materi rapat. Melakukan kajian yang bersifat komprehensif tentang izin yang diberikan oleh Badan Kehormatan atas panggilan penegak hukum terhadap anggota dan atau pimpinan anggota DPRD Riau. 2. Diperlukan pembahasan yang matang karena menyangkut proteksi imunitas anggota DPRD. 3. Kanwil Kumham terkait penguatan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 4. Mengumpulkan referensi terkait kunjungan ke lembaga-lembaga, khususnya Lembaga Adat Melayu Riau. 5. Diperlukan juga kunjungan ke daerah yang secara prinsip memiliki kearifan lokal, baik Melayu daratan maupun Melayu pesisir. 6. Kunjungan ke DPRD Provinsi Riau, kunjungan ke DPRD Provinsi di Indonesia yang telah menggunakan model penghargaan atau reward khususnya dalam hal penentuan parameter reward tersebut. Berikutnya, melakukan pembahasan pasal per pasal terkait draft kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. Hal ini hasil pembahasan kode etik. 1. Perubahan jumlah pasal pada draft 36 setelah pembahasan menjadi 33 pasal. 2. Menghapus pasal 22, 23, dan pasal 27. 3. Pada diktum pertama bagian menimbang dan disesuaikan dengan kewenangan atribusi Undang-Undang 23 tahun 2014 khususnya 136. 4. Pada pasal 1 diusulkan untuk menambah ayat tentang sosialisasi perda, panitia khusus, dan penghargaan. 5. Pada pasal 5 ditambah satu huruf yaitu tentang kearifan lokal / budaya Melayu Riau. 6. Pada pasal 13 diusulkan untuk memperjelas rapat apa saja. 7. Kata keluarga pada pasal 29 dihapus. 8. Pada pasal 15 diusulkan untuk menambah ayat ketentuan tentang aturan pada rapat yang diadakan secara virtual. 9. Semua jenis rapat sebenarnya sudah bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka karena di dalam ruang rapat sudah memenuhi ketentuan jaga jarak akibat pandemi, sehingga rapat tidak perlu dilakukan secara virtual lagi. Ketentuannya ditambahkan ke dalam pasal 15 ayat 4. 10. Tambahkan asas kepatutan. 11. Pada pasal 20 ayat 3 kata tidak boleh diganti, mungkin kalimatnya bisa seperti kalimat tidak diperhalus. Maaf, kalimat diperhalus bagian kata tidak boleh. Saya ulangi, 11. Pada pasal 20 ayat 3, kata tidak boleh diganti. Mungkin kalimatnya bisa seperti kalimat diperhalus bagian kata tidak boleh.
12. Pada pasal 21, tambah ketentuan untuk anggota dan pimpinan Badan Kehormatan yang bermasalah. 13. Pada pasal 23 ayat 3 dan 4, kata yang terhormat diganti dengan yang mulia. 14. Pasal 21 tentang hubungan dengan wartawan dihapus. 15. Pasal 22 dihapus. 16. Pada pasal 23 ayat 3 kata wajib dihapus. 17. Pasal 27 dihapus. 18. Pada pasal 29 ayat 2 poin C kata dan keluarga dihapus, dan ayat 3 poin C baris 6 kata atau ketua kelompok fraksi dihapus. 19. Dalam kode etik ada 2 pasal yang dihapus, sehingga pasal yang tersisa hanya berjumlah sebanyak 33. Hasil pembahasan tata beracara. Di dalam persidangan di Badan Kehormatan persiapkan atribut dan tambah pasal baru tentang ketentuan pakaian anggota rapat. 2. Kata yang terhormat diganti menjadi yang mulia. 3. Bab 10 pasal 34 tetap dimasukkan. 4. Pada pasal 15 pasal 4 ayat 3, pada bab 15 pasal 4 ayat 3 baris ketiga kata provinsi diganti menjadi fraksi. 6. Rapat internal Pansus dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan hasil kerja. Hasil pembahasan. A. Penyampaian materi kode etik DPRD dan tata beracara Badan Kehormatan yang telah dihapus, yang telah dibahas. Izin Pak Menara, azan. Dan mungkin bisa dipersingkat nanti.
Silakan, Pak. Lanjut, kedua. 3 Rumawi, kesimpulan dan rekomendasi. A. Kesimpulan. Rancangan peraturan DPRD Provinsi Riau tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau telah dilakukan penyesuaian dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Riau, kabupaten dan kota. Kemudian Permendagri nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018. Undang-Undang nomor 23 tentang pemerintah daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Dalam proses pembahasan dan penyusunan draft, Pansus juga telah membuka diskusi dalam rangka menampung saran dan masukan demi kesempurnaan peraturan DPRD. Di antaranya masukan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Riau, masukan dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau, serta berdasarkan masukan dari pihak Kanwil Kemenkumham Riau dan Biro Hukum Pemprov Riau, baik melalui hasil sinkronisasi. Di antara dari masukan tersebut terjabar dalam notulensi dan risalah pertemuan. B. Rekomendasi Pansus. Harus diakui, proses penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ini tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan melibatkan beberapa pihak saja. Apalagi jika didasari keinginan untuk melakukan penyempurnaan terhadap tata tertib ini, apalagi melihat urgensinya sebagai pedoman anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Namun, mengingat keterbatasan waktu, ke depan kami sangat berharap agar kiranya masukan-masukan yang muncul dalam pembahasan dan penyusunan, namun belum dapat terakomodir, serta gagasan-gagasan produktif dan konstruktif bagi proses pembentukan yang lebih baik dapat dimuat. Adapun hal-hal konstruktif tersebut kami tuangkan dalam butir-butir rekomendasi sebagai berikut. 1. Dalam rangka memperkuat fungsi anggota dewan dengan implementasi kekebalan hukum atau imunitas bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan ketentuan proteksi Badan Kehormatan dalam hal panggilan dari penegak hukum bagi anggota DPRD dan jelaskan dalam pasal kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan. 2. Kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan merupakan jaminan kepastian hukum bagi setiap anggota DPRD dalam mendapatkan kepastian terhadap semua tuduhan dalam kurung pelanggaran etik kepadanya dan tidak dapat ditarik untuk kepentingan tertentu. 3. Penegakan kode etik DPRD Provinsi Riau yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam sistem pencegahan seharusnya menjadi pilihan terdepan dalam menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPRD Provinsi Riau sebagai lembaga perwakilan rakyat. Badan Kehormatan tentu harus memperluas dan mengembangkan berbagai program pencegahan yang dapat mendorong serta melahirkan kinerja anggota dan kelembagaan yang baik dan persepsi publik, sehingga langkah reward yang konstruksikan dalam pasal kode etik adalah upaya untuk mendorong tingkat kehadiran berbasis pencegahan. 4. Memperkuat peran fungsi Badan Kehormatan dalam rangka upaya melokalisir segala permasalahan yang berpotensi merubah citra dan kredibilitas DPRD dan memfungsikan Badan Kehormatan sebagai lembaga yang terdepan untuk membentengi kelembagaan DPRD. Penutup, demikianlah kami sampaikan laporan hasil kerja Pansus Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Riau tentang kode etik
dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Sebagai kata akhir, atas nama anggota yang tergabung dalam Pansus Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Riau tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan para hadirin sekalian. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Manahara Napitupulu yang telah membacakan laporan hasil kerja Pansus dan Perda DPRD tentang kode etik dan beracara DPRD Provinsi Riau. JNC, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, bahwa wewenang untuk menetapkan persetujuan atas keputusan Dewan itu berada dalam rapat paripurna ini. Maka untuk itu kami menanyakan kepada segenap anggota Dewan yang terhormat yang hadir pada hari ini, apakah saudara-saudara dapat menerima dan setuju terhadap laporan hasil kerja Pansus sebagaimana yang telah dibacakan oleh juru bicara tadi, sehingga rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan beracara DPRD Provinsi Riau ini dapat menjadi peraturan DPRD. Apakah dapat saudara-saudara setujui? Terima kasih. Saudara Sekretaris Daerah yang terhormat, para anggota Dewan yang kami hormati, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Sehubungan dengan telah disetujuinya rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan beracara DPRD Provinsi Riau, maka rapat paripurna ini dapat kita lanjutkan dengan agenda selanjutnya, yaitu penyampaian susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi Partai Demokrat. Saudara Sekretaris Daerah yang terhormat, para anggota Dewan yang kami hormati, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD pasal 173 ayat 2 yang berbunyi, pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Kemudian ayat 3 yang berbunyi, perubahan pimpinan fraksi diusulkan oleh ketua fraksi atas dasar usulan partai politik disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna. Menindaklanjuti surat DPD Partai Demokrat Provinsi Riau nomor 091/DPD.PD strip Riau _5 Romawi _2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang pergantian susunan fraksi Partai Demokrat Provinsi Riau dan nota dinas dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau nomor 06/ND/FD/5 Romawi _2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal pergantian Ketua Fraksi Partai Demokrat. Menyampaikan pergantian Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau yang semula dijabat oleh Bapak Dr. Andos Haji Edi A. Muhammad Yatim, Esos MSI, menjadi Saudara Kelmi Amri SH. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Saudara Sekretaris Daerah yang terhormat, para anggota Dewan yang kami hormati,
encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikannya perubahan susunan keanggotaan fraksi Partai Demokrat, maka berakhir pula rangkaian agenda rapat paripurna kita hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta jajaran dan saudara-saudara rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau serta para undangan lainnya yang telah hadir dan berkenan untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini tepat pukul 12.34 WIB kami nyatakan ditutup dengan resmi. Dari Kampar ke Indragiri, singgah sekejap di Pangkalan Kerinci. Selesai sudah agenda rapat paripurna kita pada hari ini, di lain waktu kita bersua lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Terima kasih, semoga tetap kekal persaudaraan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.